Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi dan selamat datang kembali pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai pengertian pendapatan nasional. Kemudian juga manfaat dari pendapatan nasional dan komponen pendapatan nasional. Bagaimana? Apakah semuanya sudah paham atau masih ada yang bingung dan juga belum memahaminya? Untuk memperdalam pemahaman kita tentang pendapatan nasional, di sini saya akan bahas mengenai komponen-komponen dalam pendapatan nasional. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sepakat bahwa yang dimaksud dengan pendapatan nasional ini merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi suatu negara dalam satu tahun tertentu. Nah, dalam konsep pendapatan nasional ini terdapat beberapa komponen di dalamnya. Kita lihat ya, komponen-komponen yang dimaksud ini adalah yang pertama yaitu GDP atau Gross Domestic Product. GDP ini merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Baik itu warga negara asli yang berada di dalam negara tersebut ataupun warga negara asing yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian komponen atau konsep yang kedua adalah GNP, Gross National Product. Nah, GNP ini merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan faktor produksi milik warga negara. Milik warga negara artinya baik itu warga negara asli yang di dalam negeri maupun warga negara asli yang berada di luar negeri. Komponen yang ketiga adalah NNP, Net National Product. NNP ini merupakan total produk yang dihasilkan masyarakat dikurangi dengan penyusutan modal produksi. NNP ini digunakan untuk mencari nilai bersih atau neto dari suatu produksi. Berikutnya adalah komponen NNI, Net National Income, yang merupakan produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung. Dan apabila ada subsidi, maka bisa ditambahkan dengan subsidi. Komponen yang kelima adalah PI. PI ini merupakan pendapatan yang dikurangi dengan laba ditahan dan juga dikurangi dengan berbagai jenis iuran, asuransi, kemudian juga adanya pajak. Ini dikurangi. Selanjutnya yang keenam komponen DI, Disposable Income, yaitu pendapatan yang dimanfaatkan untuk membeli barang, jasa, dan juga tabungan yang nanti akan disalurkan untuk menjadi investasi. Jadi, pada materi pendapatan nasional ini terdapat 6 komponen atau konsep yang harus kita hafal dan kita pahami. Jadi kalau saran saya adalah dengan dipahami secara berurutan. Untuk memudahkan kita dalam memahami komponen-komponen ini, kalau untuk saya sendiri biasanya ini lebih fokus ke huruf pertamanya atau huruf depannya terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada 6, GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Huruf depan dari ke-6 komponen ini adalah GG, NN, PD. Jadi saya ingat-ingat terlebih dahulu dari ke depan asal katanya GG, NN, PD. Begitulah yang saya pahami. Misalkan G yang pertama ini adalah Gross Domestic Product. Kemudian yang G kedua adalah GNP, Gross National Product. Masuk ke komponen ketiga yaitu NNP. NNP ini merupakan Net National Product, dan N yang kedua, karena tadi N-nya ada 2 ya, GG, N. Nah, N yang kedua ini adalah Net National Income. Kemudian yang P itu Personal Income dan D Disposable Income. Jadi kita lihat depannya ini GG, NN,
PD, seperti itu. Nah, untuk menghitung GDP, Gross Domestic Product ini, kuncinya adalah, kita beralih dulu ya. Penghasilan warga negara asli dan warga negara asing yang berada di dalam negeri. Baik itu penghasilan warga negara asing yang dia tinggal di dalam negeri maupun warga negara asli yang memang dia tinggal di dalam negeri tersebut. Nah, pendapatan dari semua penduduk atau masyarakat yang sudah tadi saya sebutkan itu dijumlahkan nilainya. Nanti akan diperoleh hasil dari GDP. Sedangkan untuk mencari GNP, yaitu Gross National Product, yaitu dengan cara GDP ditambah atau dikurangi dengan pendapatan neto. Di sini kita harus memilih ya, apakah ditambah atau dikurangi. Nah, pilihan ini tergantung pada hasil dari GDP. Jadi, kalau pendapatan netonya hasilnya positif, berarti rumusnya menjadi ditambah. Apabila pendapatan netonya negatif, maka kita gunakan GDP yang negatif pula. Jadi dikurangi. Nah, jadi kita harus sesuaikan rumusnya. Apakah nanti hasilnya positif atau negatif, kita sesuaikan dengan rumusnya. Pendapatan neto di sini maksudnya adalah pendapatan warga negara asli yang ada di luar negeri, warga negara asli yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Selanjutnya kita mencari NNP, Net National Product. Rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan, atau istilah lainnya biasanya disebut dengan depresiasi. Kemudian komponen selanjutnya untuk mencari NNI. Nah, untuk mencari NNI ini dengan cara NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apabila ada subsidi bisa ditambahkan dengan subsidi. Kemudian untuk mencari PI, rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran-iuran, berbagai jenis iuran. Nah, untuk yang terakhir DI digunakan dengan rumus PI dikurangi pajak langsung. Nah, ini silahkan dicatat, dihafalkan atau dipahami. Dipahami betul-betul agar kita dapat mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang biasanya muncul mengenai komponen-komponen pendapatan nasional ini. Agar kita lebih paham lagi, mari kita coba dengan contoh soal. Yang pertama ya. Contoh soal yang pertama, kita lihat data keuangan negara XYZ. Di sini ada beberapa data. Nah, ditanyakan hitunglah GDP, GNP, NNP, NNI, DI, dan PI. Ini berarti semuanya kita hitung ya. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, untuk GDP. Nah, untuk GDP ini rumusnya kita ingat tadi bahwa penghasilan warga negara asing, misalkan Indonesia ya, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia, yang berada di dalam negeri. Kita ingat bahwa rumus untuk mencari GNP ini dengan menjumlahkan dari penghasilan warga negara. Nah, kita lihat di sini untuk datanya. Nah, untuk datanya ini diketahui jumlah pendapatan perusahaan asing dan lokal di negara XYZ sebesar 200. Nah, ini data yang pertama, ini menggambarkan GDP berarti ya, kita masukkan 200. Kemudian yang kedua, kita cari GNP, karena GDP sudah diketahui, GNP
dicari dengan rumus GDP ditambah atau dikurangi pendapatan nasional. Nah, kita cari tadi GNP-nya adalah 200, GDP-nya adalah 200. Kemudian, kenapa di sini dikurangi? Kita menggunakan rumus dikurangi. Kita cek saja di sini datanya. Datanya adalah pendapatan neto bisa kita cari dengan cara rumusnya yang tadi, bahwa warga negara asli yang tinggal di dalam negeri dikurangi jumlah pendapatan dari warga negara asing atau perusahaan asing yang tinggal di dalam negara tersebut. Nah, berarti kita lihat data di sini ada 20, sebesar 20, yaitu jumlah pendapatan warga negara X, Y, Z di luar negeri, 20 ya, dikurangi dengan jumlah pendapatan perusahaan asing di dalam negeri. Berarti 20 dikurangi 50 hasilnya minus 30. Sehingga kita menggunakan rumus yang GDP dikurangi pendapatan neto, yaitu dikurangi minus 30 tadi. Maka diketahui hasilnya adalah 170. Selanjutnya, kita mencari NNP dengan rumus GNP dikurangi penyusutan. Sehingga GNP-nya di sini adalah, kita masukkan ya, 170 seperti yang tadi sudah dihitung, diketahui 170. Penyusutan dari data kita lihat ada penyusutan sebesar 10. Nah, penyusutan ini menjadi faktor pengurangan yang 170 tadi. Hasilnya adalah 160 untuk nilai NNP. Lanjut mencari NNI. Dengan rumus NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, di sini tidak ada subsidi ya, berarti tidak ditambahkan subsidi, hanya dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nilai dari NNP yang tadi kita peroleh, kita masukkan di sini sebesar 160 dikurangi pajak tidak langsungnya sebesar 26. Nih, di sini di data tertulis ya, pajak tidak langsung 26. Sehingga dihasilkan sebesar 134. Selanjutnya mencari PI dengan rumus NNI ditambah transfer payment dikurangi berbagai jenis iuran-iuran. Nah, NNI-nya sudah diketahui yang kita hitung barusan sebesar 134. Kita masukkan 134 ditambah transfer payment 10. Ini kita peroleh dari data yang menunjukkan transfer payment 10. Nah, kemudian dikurangi iuran-iuran tuh apa aja yang masuk di sini di dalam data. Iuran-iuran ini diperoleh dari, kita lihat, coba cari datanya. Diperoleh dari laba ditahan sebesar 2, kemudian dari pajak perusahaan 6, dan iuran perusahaan 3. Jadi kalau dijumlahkan totalnya ini 134 ditambah 10 dikurangi iuran. Nah, iuran tadi adalah 11. Jadi totalnya 133 untuk nilai PI. Yang terakhir adalah DI, yaitu PI maksudnya dikurangi pajak langsung. PI-nya kan tadi 133 dikurangi, di data dilihat ada pajak langsung sebesar 15, sehingga hasilnya yang diperoleh adalah 118. Seperti itu untuk menghitung pada contoh soal 1. Ini adalah penyelesaian ya untuk soal yang pertama. Berikutnya kita coba pada soal yang kedua. Perhatikan data keuangan berikut. Ada GNP, penyusutan, dan lain-lain. Sudah disebutkan di dalam data. Kemudian hitunglah net national income-nya. Nah, apabila kita diminta untuk mencari net national income, kita harus ingat dan pahami bahwa
Net national income dalam pendapatan nasional tadi itu terdapat dalam rumus yang berurutan, ya, seperti saya sebutkan rumusnya berurutan supaya mudah diingat, yaitu GG NNPD. Nah, seperti ini rumusnya ya, rumus yang saya pahami. Nah, ini bisa berbeda dengan rumus kalian nanti untuk memudahkan mengingatnya. Nah, net national income ini berada di urutan keempat. Kita lihat ya, GDP, GNP, NNP, dan NNI, yaitu urutan yang keempat, NNI. Nah, sedangkan untuk mencari NNI ini, kita memerlukan data dari NNP atau nilai dari NNP. Nah, jadi sebelum kita mencari NNI ini, kita harus tahu dulu nilai NNP-nya itu berapa. Nah, kita kembali kepada data tadi, coba kita lihat ya, apakah sudah ada nilai NNP. Nah, ternyata ini tidak ada. Yang ada hanyalah data tentang GNP. Oh, berarti GNP-nya nggak usah kita cari karena udah ada. GNP yang data pertama ini paling atas disebutkan sebesar 480.000. Berarti yang harus kita cari yaitu urutan yang nomor 4. Nah, karena sifatnya berurutan, untuk mencapai NNI kita harus mencari dulu NNP, yaitu urutan yang nomor 3. Nah, kita cari dulu berarti NNP-nya ya. Rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan atau yang kita sebut depresiasi. GNP-nya tadi sudah diketahui, yaitu 480. Kemudian dikurangi penyusutannya sebesar data yang kedua ini 30.000. Maka nilai NNP sebesar 450.000. Lanjut kita mencari NNI dengan rumus NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, NNP-nya kan tadi sudah kita ketahui ya, karena kita sudah mencari NNP di awal tadi. Nilainya adalah NNP 450.000. Dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung di sini besarnya 25.000. Sehingga nilai NNI sebesar 450 dikurangi 25.000, yaitu 450. Nah, ini untuk penyelesaian nomor 2. Mudah ya. Kemudian terakhir ada soal nomor 3. Nah, jadi sebelumnya kita simpulkan dulu untuk soal nomor 2, besaran dari net national income ini sebesar 425.000. Ini mohon maaf ya, sepertinya ada kesalahan input data. Untuk nilai NNI ini hasilnya bukan 450, tetapi yang betul adalah yang ditandai warna merah paling bawah, yaitu 425.000 karena sudah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ini contoh soal nomor 2. Silakan perhatikan PDB negara XYZ pada tahun 2020 sebesar 50 miliar. Data lain sebagai berikut. Nah, ini datanya disebutkan dari pajak tidak langsung sampai ada depresiasi, konsumsi, dan lain-lain. Dari data di atas, berapakah besarnya transfer payment? Berarti yang kita harus cari adalah transfer payment. Nah, dalam menjawab soal, kita harus fokus saja sama soalnya. Jangan terpengaruh dengan datanya yang banyak ini, yang ada macam-macam data ini, kita fokuskan saja hanya ke soalnya. Mengapa demikian? Karena dalam data tersebut biasanya ada data-data yang sebenarnya tidak perlu kita gunakan, yaitu data yang dapat mengganggu kita dalam mengerjakan soal. Karena memang tujuannya adalah untuk mengganggu atau untuk mengecoh kita dalam sebuah soal. Sehingga kita fokus saja ke pertanyaannya. Yang kita cari adalah transfer payment. Kita ingat tadi dalam pembahasan di awal bahwa transfer payment ini berada di dalam rumus PI. Ya, ada transfer payment, yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran-iuran. Nah, ini kita bisa pindah ruaskan untuk mendapatkan transfer payment. Sehingga setelah dipindah ruaskan hasilnya PI dikurangi NNI ditambah iuran-iuran.
Loh, ini kok berubah, Bu? Ada yang negatif, ada yang positif, karena sebelumnya di atas positif dan negatif. Nah, mengapa demikian? Karena ini pindah ruas. Yang tadinya nilai PI berada di ruas paling depan, ini pindah menjadi PI dikurangi NNI. Jadi yang plus menjadi minus gitu. Begitu juga sebaliknya. Iuran ini negatif sebelumnya ya, kemudian berubah menjadi positif karena pindah ruas tadi. Begitu kurang lebih untuk menjawab contoh soal nomor 2. Berarti fokusnya kita pada rumus ini saja ya. Nah, pertama kita perlu mencari nilai PI. PI kita cari di sini. Pada data apakah ada data PI? Ternyata untuk data PI ada di sini personal income, yaitu sebesar 32.000. Kemudian kita cari NNI. NNI-nya apakah ada di dalam data? Nah, untuk NNI ternyata tidak ada. Berarti kita harus hitung NNI dari awal. Nah, dengan rumus NNI itu NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya berapa besarnya? NNP di sini 30.000. Sudah ada dalam data, dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya berapa di sini jumlahnya? 400 ya, tuh ada data pajak tidak langsung sebesar 400. Sehingga hasilnya adalah 30.000 dikurangi 400 yaitu 29.600. Ini untuk nilai NNI. Nah, tinggal kita cari iuran-iurannya. Iuran-iuran di sini bila kita lihat di dalam data ada iuran asuransi sebesar 100 dan juga ada laba ditahan, termasuk iuran laba ditahan ini sebesar 500. Jadi 100 ditambah 500 600. Total iurannya adalah 600. Nah, ini tinggal kita input masing-masing ke dalam rumus transfer payment yang sudah kita tuliskan tadi, yaitu PI ditambah PI dikurangi NNI dan ditambah iuran-iuran. Jadi 32.000 dikurangi 29.600 ditambah 600, hasilnya adalah 3.000. Jadi pada perhitungan ini fokuskan saja pada soalnya, jangan terkecoh dengan data-data yang ada, karena itu tidak semuanya bisa kita pergunakan, hanya sebagian saja. Demikianlah beberapa contoh perhitungan yang bisa kita terapkan dengan rumus dari komponen-komponen pendapatan nasional. Apabila ada hal-hal yang belum jelas atau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.